Manusia tuh lebih banyak fokus pada kekurangan kita sendiri gitu kan ya. Padahal tuh sebenarnya kelebihan kita tuh punya potensi yang besar banget buat diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain juga di sekitar kita. Aku tuh nggak harus selamanya terpaut sama hal yang pernah aku alamin itu seburuk itu. Aku harus jadi pengalaman yang berlarut-larut gitu. Nggak boleh takut cuman karena hal itu doang gitu. Jadi harus bisa keluar dari zona yang memang nggak enak itu, tapi harus keluar dari zona yang kayak gitu. Halo semua, aku Iko Sutrisko Prakasalai. Orang-orang biasa manggil aku Iko. Terus aku sekarang lagi di jurusan matematika di Institut Teknologi Bandung. Kalau masalah bully sih pasti semua orang ada buliannya sendiri ya. Kayak nggak semua orang tuh dapat bulian yang sama. Aku bersyukur banget dari kecil itu karena walaupun aku punya kekurangan tapi bisa tertutupi karena aku punya satu kelebihan. Kalau untuk kekurangan juga aku bersyukur walaupun aku punya suara yang unik ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin yang nggak semua tapi kan ada rasa yang kayak canggung gitu kan Kak, kayak gitu. Saya pernah mendapatkan pelecehan seksual. Kebetulan aku tersesat waktu itu, aku nggak tahu jalan keluar dari stasiun itu di mana karena memang kebetulan peronnya itu bertingkat gitu kan, banyak. Terus aku tanya tuh ke staf keamanan security. Ketika aku bertanya tentang jalan keluar mau ke bawah gimana ya, dan beliau sempat menggoda saya dulu gitu, kayak sendirian aja, punya kartu nggak, katanya gitu. Nggak punya apa, ya udah ke kartu WhatsApp aja, kata gitu kan, nomor WhatsApp maksudnya. Udah digoda-godain gitu, diantar tuh di belakang sepi banget, udah takut dia apa-apain, bener banget tuh, padahal karena posisinya sepi banget, makin deket. Saya bingung harus gimana, itu udah hampir mau. Iya, pastinya ada rasa trauma, takut, terus jadi takut mau tanya ke orang-orang gitu. Kayak misalkan kalau lagi di tempat yang baru aku datangin nih, kayak ini harus kemana, tapi mau nanya tuh takut dan jadi dapat hal yang gak enak itu lagi. Di sini ya, di sini ya, di sini kan biar tinggi. Ya ampun. Iko kan gini, kalau secara maaf ngomong gini, tapi kan secara fisik dia tuh orang agak unik gitu dibanding yang lain gitu. Pada suatu quest dia juga pernah bilang kalau segala suatu hal tuh mohon jangan lihat dari fisiknya seperti itu. Ya ini betul Pak, ini dari SD. Dari SD itu pernah gitu tuh Bu Yon bilang ini kamu gendut begini-begini. Yuza itu bener-bener orangnya tuh positive vibes banget, rendah hati banget, terus ceria. Aku ketika dengar cerita itu juga pasti kayak shock banget gitu ya. Dan ini tuh sangat jadi sebuah pelajaran berarti gitu untuk aku sebagai mentor dan untuk menti-menti yang lain gitu. Ketika misalnya kita menerima perlakuan seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu. Dia mau masuk ke perguruan tinggi sana ITB, kami juga tidak tahu. Kami tidak tahu Pak, dia daftarnya diam-diam. Dia macam orang yang diangkat tidak. Iya. Oh, wow. Jadi kami ya terkejut lah gitu, dan kami merasa bangga sekali. Tapi ini kami bilang ini pekerjaan Tuhan yang mengangkat dia, karena orang sudah pernah menjatuhkan dia, dan inilah Tuhan mau mengangkat dia. Pertama dari yang benar-benar
materi yang aku dapat di Frosh itu. Terus aku sharing ke teman-teman kelompok di Frosh, terutama kelompok aku. Terus aku sharing juga ke mentor aku, Kak Gabriel. Terharu sih pertama dari supportnya Kak Gabriel sampai saat itu ditonton videonya juga. Jadi mereka lah yang bikin aku kayak terbuka lagi pikiran aku, gak boleh takut cuman karena hal itu doang gitu. Kalau untuk materi di Frosh sendiri kan aku paling awal banget yang aku, wah keren banget ini tuh materi tentang identitas. Kalau misalnya manusia tuh semuanya punya identitas masing-masing gitu. Dan aku mulai sadar, oh berarti aku tuh nggak perlu sama seperti orang-orang di sini. Aku punya identitas sendiri, aku adalah aku gitu, nggak perlu sama seperti orang lain. Aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau gitu, tanpa mengenali batasan-batasan tertentu. Tetapi setelah aku ikut Frosh, aku jadi tahu nih, oh ternyata kalau bertindak ada batasan-batasannya, harus bisa menghargai, misalkan toleransi atau apapun itu. Aku bisa menerima diri dan juga bisa belajar untuk lebih percaya diri kepada orang-orang. Mungkin yang awalnya saya kayak takut-takut buat berpendapat atau apa, itu saya menjadi terbiasa dan kayak, oh berpendapat tuh sekarang menjadi zona nyaman saya loh. Manajemen emosi gitu. Itu yang bikin aku kayak, pertama jadi yang tadinya menaruh curiga ke semua orang, jadi lebih ke positif untuk enggak semua orang sama kayak mereka. Pertama harus melawan ya, jangan takut, terus sebisa mungkin cari di tempat ramai aja deh. Soalnya memang itu kebetulan aku di tempat yang agak sepi juga gitu, jadinya kita kalau memang dapat hal itu kita langsung lari aja ke tempat yang ramai, terus kita langsung lapor aja ke orang sekitar supaya kita juga ada yang membela gitu. Terus yang terakhir yang tentunya lebih berhati-hati lagi aja. Aku cuma mau bilang kalau semua manusia tuh punya kelebihan kekurangan. Tapi mari kita jangan fokus ke kekurangan kita, tapi kita fokus gimana cara mengembangkan apa yang udah kita punya tadi. Kelebihan kita apa bisa kita pakai untuk bukan cuma buat diri kita tapi buat untuk orang lain juga. Biar kita tuh bisa jadi berkat buat orang lain juga, bukan cuma buat diri kita sendiri. Ini aku baru